Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Hai Sobat Saintis, selamat datang kembali di podcast 1001 Inspirasi, tempat di mana ide-ide bertransformasi jadi aksi dan kisah nyata mahasiswa FMIPA jadi bahan bakar semangat baru buat kita semua. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, aku mau buka dengan satu pantun nih, biar suasananya makin hidup, biarpun kita terhalang jarak. Jangan lupa bilang cakep ya Sobat Saintis. Ngoding semalam sampai jam 3. Cakep. Tubuh tepar butuh sandaran. Pemimpin lahir bukan dari kuasa, tapi dari hati yang mau berperan. Kadang inspirasi gak datang dari teori atau buku, tapi dari seseorang yang berani ambil langkah pertama. Dan hari ini kita bakalan ngobrol bareng sosok yang udah membuktikan hal itu. Beliau adalah salah satu ketua Ormawa FMIPA UNY. Sosok yang gak cuma memimpin tapi juga menyalakan semangat mahasiswa untuk terus bergerak dan berdampak. Langsung aja yuk, kita sapa Kak Dewa Ngakan Gede Mahadewa. Halo Kak, apa kabar nih? Halo, baik banget ini. Oke, Kak Dewa sebelum kita masuk cerita-cerita inspiratifnya nih, boleh dong perkenalan dulu sedikit buat Sobat Saintis muda, siapa sih sosok di balik nama Kak Dewa ini? Halo saintis muda, kenalin aku Dewa Ngakan Gede Mahadewa selaku Ketua BEM MIPA UNY 2025. Kebetulan dari Prodi Statistika angkatan 2022. Oke, terima kasih banyak Kak. Nah, Sobat Saintis, sekarang kita bakal mulai nih membedah perjalanan seru Kak Dewa sebagai salah satu ketua Ormawa yang ada di FMIPA ini. Siapa tahu bisa jadi motivasi buat kamu yang lagi mikir, kayaknya aku pengen juga deh ambil peran. Nah, kita mulai dari awal ya Kak Dewa. Kalau boleh jujur, apa sih motivasi terbesar kakak yang bikin Kak Dewa itu waktu itu berani maju untuk jadi ketua BMF MIPA? Oke, sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang motivasi ya, sebenarnya lebih berfokus pada pengembangan diri aja. Bagaimana skill memimpin itu penting di dunia profesional ataupun memang di dunia sekitar kita. Bahwasanya kepemimpinan itu bisa mengubah apapun. Itu yang jadi motivasi terbesar sebenarnya. Makanya kenapa yang awalnya dulu adalah mahasiswa biasa seperti kalian, ikut himpunan awalnya, terus jadi ketua himpunan juga. Lalu akhirnya karena ingin mengembangkan lebih dalam dan juga ingin berdampak kepada masyarakat maupun mahasiswa, karena itu dari aku sendiri ingin maju untuk ke ketua BEM MIPA UNY gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Dewa atas cerita menariknya nih. Nah, sebetulnya apa sih keresahan terbesar waktu itu yang Kak Dewa rasain tentang mahasiswa FMIPA sendiri sampai akhirnya muncul tekad nih dari Kak Dewa untuk turun tangan dan jadi bagian dari perubahan itu? Dulu itu ada satu pernyataan yang terbersit di kepala sendiri, bahwasanya konsistensi itu penting, tapi stagnansi itu tanda. Jadi dulu ketika memang menjabat sebagai ketua himpunan, saya sendiri melihat bahwasanya FMIPA itu berada di titik stagnansi, bukan konsistensi. Teman-teman sering banget ngomong bahwasanya konsistensi aja gitu, konsisten aja untuk perkembangan dari Ormawa di FMIPA. Namun yang aku ngelihat itu malah adanya stagnansi, bukan konsistensi yang ada. Jadi stagnansi itu benar-benar menjadi tanda bahwasanya MIPA tuh nggak berkembang ke arah manapun, karena memang itu buah dari konsistensi yang berlebihan. Maka itu dari sanalah akhirnya ngajak Zahra juga untuk istilahnya ayo kita bawa arus perubahan di MIPA, bagaimana perubahan itu bisa berdampak lebih luas ke mahasiswa gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Dewa. Nah, gimana sih dulu Kak Dewa juga bagi waktu nih antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi biar semuanya itu tetap jalan dan gak ada yang tumbang gitu Kak Dewa? Kalau tumbang, sebenarnya kalau berbicara tentang tumbang pasti sempat tumbang lah ya. Tapi ya memang ketika kita melihat banyaknya urusan yang perlu diselesaikan, yang ada bukan bagi waktu sebenarnya, tapi bagi prioritas. Bagaimana kita membagi prioritas kita
Apa yang menjadi prioritas pada saat itu yang kita kerjakan langsung. Jadi istilahnya bukan waktu yang kita bagi, tapi prioritas yang kita bagi. Karena memang aku pun yakin bahwasanya kita hanya punya 24 jam. Dan bagaimana cara kita memaksimalkan 24 jam itu. Makanya kita perlu nyusun prioritas. Hari itu apa yang prioritas paling tinggi, apa yang mendesak dan sebagainya, itu ada pembagiannya gitu sih kurang lebih. Oke Kak, nah ini menarik banget nih Kak kalau kita bahas soal kepemimpinan di lingkungan yang akademis banget kayak FMIPA ini. Nah FMIPA itu kan terkenal banget nih sama logikanya dan sainsnya. Menurut Kak Dewa sendiri gimana caranya nilai-nilai kepemimpinan itu bisa tetap hidup di tengah budaya yang super rasional itu Kak? Kalau berbicara tentang kepemimpinan, sebenarnya rasionalitas adalah yang utama. Bukan yang kita melihat bahwasanya MIPA itu sains dan ilmu pasti, kita melihat bahwasanya orang-orang MIPA itu tidak bisa bersosial. Tapi sebenarnya orang-orang MIPA punya modal yang lebih gede dibanding fakultas lain. Karena memang sudah terbentuk dari awal bagaimana logikanya berjalan, bagaimana step by step, entah itu algoritma, kalau misalnya orang-orang matematika lebih familiar algoritma, terus juga untuk orang-orang yang lain kayak bagian riset dan sebagainya, itu sebenarnya bagaimana kita menyusun suatu hal itu step by step dan terstruktur. Itu sebenarnya hal yang paling dibanggakan oleh MIPA. Dan bagaimana kita bisa istilahnya memanfaatkan hal itu untuk bagaimana cara kita memimpin, itu yang penting gitu. Jadi istilahnya keilmuan-keilmuan yang kita punya sebenarnya udah cukup. Tinggal kita bagaimana cara mengolah ilmu itu agar sesuai dengan kepemimpinan yang ingin kita tuju gitu. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Dan kadang-kadang orang-orang MIPA tuh sering banget insecure dengan orang-orang sosial, entah itu fisik dan sebagainya, dalam konteks organisasi. Padahal MIPA tuh punya modal. Tinggal bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan hal itu ke arah sosial gitu sih kurang lebih. Oke Kak. Nah, ngomong-ngomong soal kegiatan nih, ada nggak sih momen yang paling berat selama memimpin BEM FMIPA ini yang sempet mungkin bikin Kak Dewa sendiri tuh hampir nyerah? Dan gimana sih caranya Kak Dewa tuh buat bangkit lagi pada waktu itu? Sebenarnya kalau berbicara tentang momen paling berat ya, sebenarnya aku sendiri adalah orang yang cukup tidak pernah merasakan berat yang terlalu berat di BEM FMIPA. Mungkin ada beberapa kendala, tapi memang kita belajar bagaimana cara mengendalikan agar konflik itu tidak membesar. Yang sebenarnya paling berat sebenarnya di jabatan ini, aku sendiri sebagai orang yang merantau dan ingin bermanfaat di lingkup mahasiswa di Jogja, itu ya jarang pulang sebenarnya. Bagaimana aku sebagai orang yang punya keluarga jauh di Bali juga, jauh tidak bisa pulang juga karena memang masih banyak urusan yang perlu diurus di Jogja. Itu menjadi momen paling berat sebenarnya. Rasa kangen itu pasti ada. Tapi ya sejauh ini hal-hal yang rasa kangen untuk pulang ke rumah dan sebagainya itu coba aku alihin ke arah yang positif, arah-arah kegiatan-kegiatan yang positif yang memang ada di BEM. Dan akhirnya apa? Karena hal itu pula rasa kangen itu bisa terobati. Karena ya sebenarnya di Jogja pun aku juga jadinya punya keluarga baru gitu loh di BEM. Itu yang membuat kendala-kendala yang ada ataupun masalah-masalah yang ada ataupun rasa kangen ke rumah yang ada itu bisa terobati karena memang pengurus BEM pun jadi keluarga sendiri gitu. Oke, keren banget nih Kak. Tapi kalau ngomongin soal semangat, sekarang tuh banyak banget mahasiswa yang katanya capek berproses Kak. Nah, menurut Kak Dewa sendiri, kenapa semangat berorganisasi di kalangan mahasiswa FMIPA bisa menurun dan apa sih yang bisa kita lakuin sebetulnya bareng-bareng biar api itu nyala lagi? Kalau berbicara tentang organisasi, minat organisasi, mari kita balik lagi ke belakang, masa-masa di mana organisasi itu sedang jaya-jayanya. Zaman ya kurang 10-15 tahun yang lalu, organisasi menjadi puncak tertingginya orang-orang di mahasiswa lah. Dan itu terjadi karena apa? Organisasi itu punya daya tawar. Apa daya tawarnya? Pengembangan diri. Nah, sedangkan untuk saat ini apa yang menjadi daya tawar organisasi? Mungkin masih ada daya tawar pengembangan diri yang ada, tapi yang lain lebih banyak, misal magang, misal pertukaran pelajar dan sebagainya. Itu sekarang yang punya daya tawar yang lebih tinggi dibanding organisasi. Tapi yang perlu kita notes adalah organisasi itu punya daya tawar ketika memang dari mahasiswanya itu sendiri mau berkembang. Organisasi itu unik karena
yang memberikan itu, organisasi itu mau memberikan manfaat ke mahasiswa yang mengikuti itu adalah ketika mahasiswanya mau belajar, mau untuk berkontribusi, mau untuk istilahnya berkorban untuk melayani seseorang. Itu secara organisasi. Dan ketika itu terjadi, baru mahasiswa itu punya manfaat. Sedangkan kalau bicara konteks zaman sekarang, banyak mahasiswa atau orang yang cukup pengen instan aja gitu, cukup pengen yang manfaat yang udah disediakan. Makanya suka magang, udah belajar. Aku tidak melihat bahwasanya itu salah, itu baik banget bahkan. Tapi istilahnya organisasi ini mulai terkikis. Nah, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk sekarang, untuk istilahnya mengembalikan daya tawar dari organisasi itu adalah memunculkan dari daya tawar yang baru. Misal apa? BEM FMIPA Unpad itu di sana bisa rekognisi SKS untuk organisasi, untuk matkul umum. Misal di mana lagi? Di Undip, beberapa organisasinya merekomendasikan tempat magang, mempermudah channel untuk magang. UI, apalagi, terus UB dan sebagainya, itu kampus-kampus besar itu sudah mulai bertransformasi dari organisasi yang dulunya menurut kita tidak ada profit atau tidak ada benefit, menjadi benefit yang lebih nyata. Itu yang perlu dilakukan organisasi zaman sekarang. Nah, apakah di tahun ini BEM FMIPA ini sudah melakukan demikian? Sudah berusaha untuk mengarah ke sana. Tapi memang tidak bisa 1 tahun jadi. Perlu adanya proses bahwasanya dari pola pikir, sudut pandang yang perlu dibenahi. Makanya kenapa tidak harus tahun ini perubahan itu terjadi, tapi tahun depan atau tahun depannya lagi. Yang penting semangatnya masih sama gitu sih. Oke. Nah, menurut Kak Dewa sendiri nih, hal penting apa sih yang menurut Kak Dewa harus dijaga dalam proses regenerasi supaya semangat kepemimpinan di Ormawa FMIPA ini gak berhenti di satu generasi aja, Kak? Yang unik dari mahasiswa zaman sekarang untuk mengikuti organisasi adalah tidak adanya sense of belonging yang benar-benar kuat. Kalau misalnya kita lihat zaman 98, zaman 2000-an, yang sebelum 2010 itu semangat organisasi itu dibarengi oleh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap organisasi. Itu yang kurang dari mahasiswa zaman sekarang. Banyak mahasiswa yang ikut organisasi karena FOMO, karena mungkin ikut teman, pada akhirnya apa? Rasa kepemilikan di organisasinya minim. Sedangkan rasa kepemilikan di organisasi itu sangat-sangatlah penting. Karena itu akan menentukan apakah kamu akan bisa berdampak lebih banyak di organisasi atau tidak. Itu yang perlu dijaga sebenarnya. Itu yang perlu kita bangun untuk organisasi zaman sekarang gitu sih. Nah, kadang tuh jadi pemimpin tuh juga bukan soal siapa yang paling vokal kan ya Kak, tapi siapa yang paling peka, bener kan Kak Dewa? Nah, ada nggak sih momen yang bikin Kak Dewa sendiri nih sadar kalau jadi pemimpin itu bukan soal ngomong paling banyak, tapi justru soal paling banyak mendengar? Sebenarnya pertama kali merasakan bangku kepemimpinan adalah di himpunan. Dan di sana pun aku sudah mulai diajarkan bagaimana seorang pemimpin itu bukan tidak boleh, tapi saya lebih baik tidak berbicara lebih banyak, tapi mendengar lebih banyak. Karena memang itulah seni kepemimpinan yang baik gitu. Karena apa? Karena memang di himpunan itu mungkin lebih kerasa ya aspirasi dari mahasiswa karena lingkupnya lebih kecil. Makanya di sana aku mulai belajar mendengar. Makanya setelah jadi KBM pun aku sudah terbiasa untuk istilahnya datang ke akar rumput lalu mendengar secara langsung gitu loh. Jadi itu yang aku mulai pelajari dan mulai notice bahwasanya pemimpin zaman sekarang, banyak sekali pemimpin zaman sekarang yang bisa KBM yang mungkin teman-teman sering lihat di TikTok atau di media, itu malah lebih banyak berbicara dibanding mendengar. Mungkin gara-gara memang disorot media atau apa, tapi ya istilahnya ketika kamu lebih banyak bicara dibanding mendengar, aku rasa apapun yang kamu buat tidak akan berdampak pada mahasiswa. Makanya aku mulai mendengar lebih banyak sekarang. Di bangku kuliah ini malahan, di SMA aku lebih sering melihat bahwa pemimpin itu harus lebih banyak berbicara. Presiden lebih banyak berbicara, wakil presiden lebih banyak berbicara. Tapi apakah mereka dibarengi dengan pendengaran yang baik? Dibarengi, tapi kita tidak pernah melihat. Itu makanya kenapa SMA aku belum menyadari hal itu. Kuliah baru aku mulai menyadari bahwasanya pendengaran yang baik itu adalah syarat pertama untuk menjadi pemimpin gitu. Oke Kak, selain hal itu juga zaman sekarang kan sudah berubah banget ya Kak. Serba digital, cepat, dan juga fleksibel gitu. Nah,
Nah, di era digital ini, gimana sih BEM FMIPA sendiri ini beradaptasi supaya tetap relevan, inovatif, tapi juga tetap dekat sama mahasiswa FMIPA sendiri? Bagaimana BEM FMIPA tahun ini itu berusaha untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman adalah melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada. Misal, program unggulan di tahun ini adalah FMIPA Career Center. Itu kita melihat bahwasanya perkembangan zaman sekarang, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan karir yang mahasiswa itu belum memenuhi sama sekali ketika sudah lulus. Maka kenapa kita coba usahakan bagaimana kita mengembangkan prospek karir mahasiswa dari sejak dini gitu, dari entah itu maba ataupun nanti sudah mau menjadi lulusan. Entah itu dari kelas pengembangan karir, terus juga dari karir expo yang nanti akan jalan. Itu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa gitu loh, dalam memenuhi kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan mereka gitu. Dan lain sebagainya. Kita melihat bahwasanya perkembangan zaman ini mulai memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru dari mahasiswa itu sendiri. Itu yang kita coba penuhi, entah itu dari aspek digital, entah itu aspek karir, entah itu aspek penalaran. Itu yang kita coba penuhi. Dan itu berawal dari mana? Balik lagi ke pendengaran yang kita punya gitu loh. Kita mendengar lebih banyak apa kebutuhan mahasiswa pada hari ini gitu. Oke, jadi menurut Kak Dewa tuh kedekatan itu memang penting, tetapi juga harus disertai dengan kesadaran terhadap isu. Mungkin begitu ya Kak Dewa. Nah, menurut Kak Dewa sendiri tuh apa sih bedanya mahasiswa yang aktif sama yang cuma reaktif terhadap isu-isu kampus dan sosial di sekitarnya? Apa yang membedakan masa yang aktif dengan masa yang reaktif? Iya. Sebenarnya masa yang aktif dan reaktif itu sebenarnya beda tipis ya. Masa yang reaktif itu mungkin masa-masa yang FOMO, tapi bukan juga hal yang salah juga bagi mereka, karena memang malahan masa yang reaktif itu akan berguna ketika memang isu yang diangkat memang benar-benar penting. Sedangkan masa aktif, kita melihat bahwasanya sering banget ada diskusi di kampus, dan di sanalah masa aktif bisa terlihat di sana gitu. Dan hal yang membedakan adalah ketika memang mereka sudah dihadapkan oleh masalah-masalah yang ada. Masa yang aktif lebih banyak, lebih luas pandangannya, sedangkan masa yang reaktif ketika memang ada masalah di depannya, pandangan mereka cukup sempit dalam mengatasi permasalahan. Pada akhirnya apa? Permasalahan yang ada hanya terselesaikan di permukaan. Tetapi masa yang aktif yang memang benar-benar bisa belajar dari akar rumput, baca buku dan sebagainya, itu mengatasi permasalahan ya memang sampai akar-akarnya, sampai dalam. Kita melihat akarnya, bagaimana akarnya itu yang diselesaikan gitu. Kurang lebih kayak gitu yang sering aku lihat di kampus gitu. Oke, dan ngomongin soal respon dan prinsip ya Kak, kita pasti nyenggol nih soal idealisme. Nah, organisasi itu sering banget nih disebut sebagai tempatnya orang idealis. Tapi gimana sih caranya Kak Dewa sendiri untuk menjaga idealisme itu biar tetap realistis dan nggak kehilangan pijakannya? Mungkin Tan Malaka pernah berkata ya bahwasanya idealisme adalah harta terakhir pemuda. Tetapi kita sebagai pemuda pun harus paham bahwasanya kita harus punya toleransi yang tinggi dalam menghadapi perubahan gitu. Jadi istilahnya ketika memang ada perubahan, idealisme kita harus benar-benar disesuaikan, tidak yang notabene dihilangkan, tapi disesuaikan. Bagaimana caranya? Ya kita negosiasi dengan keadaan, dengan stakeholder, itu yang kita negosiasikan. Agar bagaimana? Karena idealisme orang kan beda-beda, dan idealisme orang tuh pasti ada idealismenya sendiri gitu, dan kita harus negosiasi di arah sana. Ketika kita berhadapan dengan orang banyak, itu akan bertuburkan antar idealisme. Di sana kita coba daya tawar, idealisme kita bisa berkurang sejauh mana, idealisme mereka bisa berkurang sejauh mana. Itu yang kita perlu sesuaikan. Tapi apakah itu menghilangkan idealisme yang kita punya? Enggak juga. Makanya kenapa organisasi mahasiswa itu akan menyadarkan bagaimana teman-teman untuk mengelola idealisme teman-teman gitu. Oke. Nah Kak Dewa, kalau boleh jujur nih, pasti ada aja ya Kak hal-hal nih orang yang salah paham terkait BEM sendiri. Nah, apa sih hal yang paling sering disalahpahami orang tentang sosok ketua BEM atau tentang BEM FMIPA itu sendiri? Kalau yang sering disalahpahami tentang BEM ya, BEM tuh terlalu pergerakan. Enggak juga sih sebenarnya. BEM tuh banyak sekali yang diurus, tapi kadang-kadang yang disorot hanya pergerakannya.
Mungkin teman-teman bisa melihat bahwasanya ada bidang penalaran yang ngurus tentang prestasi dan juga profesi, penalaran dan profesi, terus karir. Terus juga ada bidang PSDM yang mengembangkan mahasiswa, public speaking dan sebagainya, itu juga dikembangkan di PSDM. Humas, relasi, itu juga dikembangkan. Jadi nggak melulu tentang sosial politik, tentang pergerakan. Itu sering banget aku melihat bahwasanya orang-orang terlalu salah paham bahwasanya BEM itu harus bergerak. Harus istilahnya demo, harus istilahnya melawan pemerintah. Enggak juga. Tapi kita istilahnya mencerdaskan teman-teman tentang isu sosial politik. Isu sosial politik pun kita angkat yang selinier dengan teman-teman. Misal apa? Yang berdampak langsung kepada teman-teman. Misal apa? MBG, terus juga ada kemarin Raja Ampat kita angkat, terus juga ada kemarin tentang pendidikan kita angkat. Itu kan istilahnya hal-hal yang memang berkaitan langsung ke teman-teman. Dan itu yang ingin kita sadarkan bahwasanya teman-teman juga perlu paham tentang politik. Mungkin teman-teman tidak akan dipaksa untuk terlibat dalam politik praktis namanya. Tapi teman-teman setidaknya harus paham tentang politik. Jadi kita istilahnya bukan melulu tentang demo, kadang-kadang diskusi, kadang-kadang kajian yang mencerdaskan teman-teman. Itu yang kadang-kadang disalahpahami. Aku pun sering disalahpahami oleh orang tuaku bahwasanya jadi ketua BEM nanti demo terus ya. Enggak juga sih, Bu. Kadang-kadang ada demo yang memang kita ikuti yang menurut kita perlu berpihak di sana. Ada yang demo kita coba hindari. Karena memang demo itu pun ada strukturnya. Misal struktur isunya, struktur dari langkah mitigasinya bagaimana, itu yang perlu kita cek apakah memang sudah sesuai atau enggak. Kalau misalnya memang dari demo itu struktur mitigasinya kurang, isu yang diangkat itu belum jelas, itu sebaiknya kita nggak ikutan gitu. Jadi istilahnya nggak melulu tentang ada demo kesana, ada demo kesana, kayak gitu. Aku pun sering disalahpahami bahwasanya aku tuh orangnya serius banget. Tapi sekarang nggak memang. Aku juga sering bercanda, aku juga sering ngobrol dengan anak-anak, ya kayak biasa aja gitu loh. Jadi sering banget disalahpahami, harus ketemu ketua BEM harus hormat, enggak harus. Pun teman-teman melihat aku mau ngobrol silahkan, ayo. Aku bakal senang banget ketika teman-teman yang ngobrol sama aku lebih dalam. Oke Kak. Nah, bicara soal organisasi nih, kita tahu di FMIPA nih banyak banget ormawa yang keren nih Kak. Tapi kolaborasi kan nggak selalu mudah ya Kak. Nah, menurut Kak Dewa sendiri nih, gimana sih caranya organisasi-organisasi mahasiswa di FMIPA ini bisa berkolaborasi, lebih sehat dan produktif tanpa harus bersaing secara berlebihan? Yang patut disadari bahwasanya organisasi mahasiswa di kampus itu saling melengkapi banget. Dan hal apa yang harus kita lakukan untuk menyadarkan hal itu ke teman-teman adalah bagaimana kita mencapai hati teman-teman gitu, hati mereka dulu gitu. Kalau aku sendiri dari awal periode bisa akan menyempatkan hadir di setiap agenda-agenda ormawa gitu. Kenapa demikian? Karena memang ingin mendapatkan hati mereka, of course. Tapi juga di satu sisi juga pengen menyadarkan mereka bahwasanya kolaborasi ini penting. Kalau tidak ada kolaborasi pun pada akhirnya apa? Mahasiswa yang jadi korban pada akhirnya. Karena apa? Banyak banget yang selinier teman-teman. Jadi himpunan misalkan, himpunan fisika dan himpunan matematika misalkan, itu sebenarnya beberapa kegiatannya ada yang beririsan. Kenapa nggak dikolaborasikan saja? Misal UKM penelitian dengan KSIMIS misal dengan teman-teman penalaran di Ormawa. Banyak banget program kerja yang beririsan. Kenapa tidak dikolaborasikan aja dan skalanya lebih besar? Dan itu malah lebih berdampak pada mahasiswa dibanding kita jalan sendiri. Himpunan jalan sendiri, BEM jalan sendiri. Gitu. Makanya kenapa aku akan sering sekali menyempatkan hadir untuk SAU gitu misalnya. Datang nongkrong, ayo sama teman-teman Ormawa ngobrol, entah kemanapun, ya aku bakal dampingin. Nanti setelah sudah mulai ada program yang bisa kita kolaborasikan bareng, enak banget ngobrolnya. Itu yang penting. Itu yang penting di awal SAU. Agar istilahnya semangat kolaborasi ini ada dulu gitu loh. Kalau nggak ada, pada akhirnya pun kita ngajak ayo kolaborasi sampai berbuih lah kita ngajaknya, nggak bakal ada yang mau gitu. Itu yang penting gitu. Nah, dan mungkin ini nih yang paling menarik nih Kak, karena banyak banget nih sobat saintis yang masih mikir kalau aku pengen ikut Ormawa tapi takut nggak bisa, terus mungkin juga
banyak sekali dari teman-teman yang merasakan takut kayak gitu Kak. Nah, untuk sobat saintis yang masih ragu buat ambil peran, apa sih pesan yang paling jujur dari Kak Dewa biar sobat saintis ini nih berani untuk melangkah dan gak takut gagal gitu Kak untuk mencoba sesuatu? Oke, buat saintis muda ya, bagi teman-teman istilahnya yang takut, terutama orang-orang yang masih dengan stigma bahwasanya BEM itu ataupun Ormawa itu tugasnya sibuk doang, ngurusin proker doang, terus alumninya rese dan sebagainya. Mungkin teman-teman harus benar-benar tanyain atau mungkin nyemplung ke dalamnya. Karena apa? Ada salah satu buku yang mengatakan bahwasanya teman-teman itu harus adil sejak dalam pikiran teman-teman. Kenapa harus adil sejak dalam pikiran? Teman-teman ya harus adil dalam menilai, harus adil dalam istilahnya menyimpulkan sesuatu. Makanya kenapa harus adil sejak dalam pikiran. Percuma teman-teman core-core tentang keadilan, percuma teman-teman pengen menjadi sosok yang membela keadilan, tapi teman-teman dari sejak dalam pikiran pun itu tidak adil dalam menilai, termakan pada asumsi, termakan pada omongan orang, ataupun termakan oleh FYP TikTok. Mungkin teman-teman harus benar-benar jemplung, atau mungkin teman-teman harus benar-benar nanyain ke teman-temannya yang memang ikut Ormawa gitu. Dan itu akan membuka jendela teman-teman bahwasanya Ormawa itu nggak hanya tentang program, nggak hanya tentang alumni yang rese, nggak hanya tentang sibuk gitu, tapi banyak hal yang bisa dikembangkan melalui organisasi, entah itu dari cara teman-teman berbicara, cara teman-teman untuk mengatur jadwal dan sebagainya. Itu banyak sekali struktur birokrasi, teman-teman akan lebih paham itu. Jadi istilahnya teman-teman janganlah istilahnya dari sekarang udah mulai memboikot organisasi, bahwasanya organisasi itu sibuk dan sebagainya, atau mungkin termakan FYP TikTok. Aku juga orang yang cukup sering termakan FYP TikTok, tapi istilahnya cross check itu penting. Sebagai saintis muda yang istilahnya hobi riset, nantinya riset itu penting gitu. Dan terakhir nih Kak, setelah semua perjalanan, suka duka dan proses yang panjang, kalau ditanya apa sih arti inspirasi buat Kak Dewa sendiri, dan apa sih jawabannya, dan gimana Kak Dewa ingin menularkan semangat itu ke generasi penerus BEM FMIPA berikutnya? Arti dari inspirasi sendiri ya bagaimana kita menginspirasi, bagaimana kita mempengaruhi teman-teman, dan makna yang lebih dalam adalah bagaimana kita mempengaruhi teman-teman ke hal yang lebih baik. Dan secara konteks mahasiswaan, aku juga pengen menularkan semangat ke teman-teman, bagaimana teman-teman berorganisasi di lingkup ya fakultas sendiri dulu, bagaimana teman-teman untuk mengembangkan diri dulu di lingkup kemahasiswaan fakultas. Itu yang penting teman-teman. Jadi aku harap teman-teman setelah ini mulai ngulik lebih dalam lagi, entah itu BEM, entah itu HIMA, entah itu UKM di fakultas. Karena jujur dengan teman-teman ngulik, teman-teman akan mendapatkan apa sebenarnya esensi dari jati diri teman-teman. Wah, luar biasa banget nih Sobat Saintis. Dari obrolan bareng Kak Dewa hari ini, kita belajar kalau jadi pemimpin bukan cuma soal jabatan, tapi soal keberanian untuk peduli, mendengar, dan berbuat sesuatu yang berarti. Buat kamu yang lagi dengerin ini sambil ngerjain laprak, tugas, skripsi, dan cumar bahan, ingat ya, kepemimpinan bukan cuma untuk yang sempurna, tapi untuk yang mau belajar. Terima kasih banyak buat Kak Dewa udah berbagi cerita dan energi positifnya di podcast 1001 Inspirasi #5. Dan tentu makasih juga nih buat Sobat Saintis yang udah nemenin kita sampai akhir. Jangan lupa untuk follow, like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus jadi ilmuwan yang punya hati dan aksi. Karena di balik setiap rumus dan penelitian ada jiwa muda yang siap menyalakan perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan tetap jadi versi terbaik dari kamu.